Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Inyongon Suartana. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Hindu semester 6 kelas A. Di sini saya akan membuat video tentang teori kewirausahaan. Baiklah, sebelum ke teorinya, kita pastinya perlu memahami tentang kewirausahaan terlebih dahulu. Kewirausahaan adalah proses menciptakan nilai yang menggabungkan sumber daya seperti modal, tenaga kerja, dan ide untuk menghasilkan barang atau jasa baru. Ini melibatkan pengambilan resiko, inovasi, dan kemampuan untuk melihat peluang yang tidak dilihat oleh orang lain. Itu pengertian kewirausahaan. Lanjut ke teori. Di sini saya ada mengambil beberapa teori. Yang pertama ada teori ekonomi. Teori Schumpeterian. Joseph Schumpeter menekankan peran inovasi dan distribusi dalam kewirausahaan. Kewirausahaan adalah agen perubahan yang memperkenalkan produk, layanan, atau proses baru yang mengganggu keseimbangan pasar yang sudah ada. Konsep creative distribution menjelaskan bagaimana inovasi wirausaha menggantikan yang lama dengan yang baru, mendorong pertumbuhan ekonomi. Teori pasar bebas. Teori ini berpendapat bahwa lingkungan pasar yang kompetitif dan bebas dari hambatan akan mendorong kewirausahaan. Persaingan memaksa individu dan perusahaan untuk mencari cara baru dan lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang mengarah pada inovasi dan pembentukan bisnis baru. Selanjutnya ada teori sumber daya berbasis. Berfokus pada bagaimana sumber daya unik dan berharga yang dimiliki wirausahawan untuk perusahaan dapat menjadi keunggulan kompetitif. Sumber daya ini bisa berupa pengetahuan, keterampilan, jaringan, atau aset lainnya yang sulit dituduh oleh pesaing. Kewirausahaan seringkali muncul dari kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan memanfaatkan sumber daya ini secara efektif. Yang kedua ada teori psikologi. Teori kebutuhan dan prestasi atau need for achievement theory dikembangkan oleh David McClelland. Teori ini menyatakan bahwa individu dengan kebutuhan yang tinggi akan prestasi cenderung lebih termotivasi untuk menjadi wirausahawan. Mereka memiliki dorongan yang kuat untuk berhasil, mengambil tanggung jawab, dan mencari tantangan. Teori locus of control. Teori ini berkaitan dengan keyakinan individu tentang sejauh mana mereka memiliki kendali atas hasil yang terjadi dalam hidup mereka. Individu dengan locus of control internal percaya bahwa mereka mengendalikan nasib mereka, lebih mungkin untuk mengambil risiko dan inisiatif yang diperlukan dalam kewirausahaan. Selanjutnya ada teori self-efficacy. Albert Bandura mengembangkan konsep self-efficacy, yaitu keyakinan individu terhadap kemampuan mereka untuk berhasil dalam tugas atau situasi tertentu. Wirausahawan dengan self-efficacy yang tinggi lebih mungkin untuk mengatasi rintangan dan bertahan dalam menghadapi kesulitan. Selanjutnya ada teori sosiologi. Teori jaringan sosial atau social network theory. Teori ini menekankan pentingnya hubungan dan jaringan sosial
dalam kewirausahaan. Jaringan dapat memberikan akses ke informasi, sumber daya, dan peluang yang penting untuk memulai dan mengembangkan bisnis. Wirausahawan yang memiliki jaringan yang kuat cenderung lebih berhasil. Selanjutnya ada teori modal sosial. Modal sosial mengacu pada nilai yang diperoleh dari hubungan sosial, seperti kepercayaan, norma, dan jaringan. Modal sosial yang lebih tinggi dapat memfasilitasi kerjasama, mengurangi biaya transaksi, dan meningkatkan akses ke sumber daya yang semuanya penting dalam kewirausahaan. Dan yang terakhir ada teori peluang. Teori ini menekankan bahwa kewirausahaan muncul dari identifikasi dan eksploitasi peluang. Peluang ini berasal dari perubahan teknologi, perubahan preferensi konsumen, atau ketidaksempurnaan pasar. Wirausahawan adalah individu yang mampu melihat dan memanfaatkan peluang ini. Jadi kesimpulan dari 4 teori ini adalah berbagai teori ini memberikan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi dalam memahami fenomena kewirausahaan. Teori ekonomi ini menyoroti peran inovasi dan pasar. Teori psikologi fokus pada karakteristik individu. Teori sosiologi menekankan pengaruh lingkungan sosial, dan teori peluang menyoroti pentingnya identifikasi dan eksploitasi peluang. Memahami teori-teori dapat membantu individu dan organisasi untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mendorong dan mendukung kewirausahaan. Baik, sekian penjelasan teori kewirausasahaan dari saya. Saya akhiri dengan para mesra.